Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan monopolistik dan oligopoli dengan metode pecah kuca. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami, saya sendiri Ibrani Randeola, sekaligus sebagai moderator dan pemateri kedua, dan Joy Silitonga sebagai pemateri pertama. Berikutnya ada pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar antara persaingan sempurna dan monopoli yang terdiri dari sejumlah besar perusahaan yang menjual produk diferensiasi tanpa hambatan untuk memasuki atau keluar dari pasar itu. Yang berikutnya ada karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, banyak penjual. Terdapat banyak perusahaan dalam pasar, masing-masing memiliki pangsa kecil sehingga tidak dapat menguasai pasar secara keseluruhan. Yang kedua, kebebasan masuk dan keluar. Tidak ada hambatan berarti bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar. Yang ketiga, kekuatan pasar terbatas. Kekuatan pasar terbatas karena produk berbeda namun bersaing dekat. Yang berikutnya ada pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata olio, beberapa, dan poli penjual, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen. Dalam pasar ini, penawaran barang dikendalikan oleh segelintir penjual yang dapat bertindak secara mandiri atau berkoordinasi diam-diam untuk mengatur harga dan jumlah produksi. Yang berikutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, produk homogen. Barang yang ditawarkan hampir sama, sulit dibedakan antara produsen, misalnya semen dan baja. Yang kedua, kekuatan pelaku usaha sebanding. Setiap produsen punya pengaruh besar dan saling mempengaruhi dalam penentuan harga dan produksi. Berikutnya ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu yang pertama sedikit perusahaan. Hanya terdapat beberapa produsen atau penjual besar yang menguasai pasar. Yang kedua saling mempengaruhi. Keputusan satu perusahaan misalnya menurunkan harga akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Yang ketiga kompetisi harga terbatas. Karena saling mempengaruhi, perusahaan dalam oligopoli cenderung menghindari perang harga dan lebih fokus pada persaingan non-harga seperti iklan ataupun inovasi. Berikutnya adalah keunggulan pasar oligopoli, yaitu yang pertama persaingan inovatif. Karena produsennya bersaing tidak hanya dalam harga, tetapi juga dalam kualitas, pelayanan, dan iklan. Konsumen bisa mendapatkan produk yang lebih inovatif dan beragam. Yang kedua, skala ekonomi. Pelaku pasar biasanya perusahaan besar, sehingga mampu memproduksi dalam skala besar dan menekankan biaya produksi yang dapat menurunkan harga. Berikutnya cara pengukuran pasar oligopoli, yaitu yang pertama dengan rasio konsentrasi, yaitu mengukur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan terbesar, misalnya 4 atau 5. Yang kedua dengan indeks Harfield, yaitu HHI, atau menghitung jumlah kuadrat dari pangsa pasar semua perusahaan. Yang ketiga teori pasar yang diperebutkan, yaitu mengukur seberapa mudah pasar dimasuki oleh pendatang baru. Berikutnya dampak positif dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama skala ekonomi. Produksi massal menurunkan biaya dan bisa menghasilkan harga lebih murah. Yang kedua, inovasi tinggi. Perusahaan besar berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Yang ketiga, stabilitas harga. Berikutnya dampak negatif pasar oligopoli, yaitu yang pertama harga tidak kompetitif. Perusahaan bisa bekerja sama secara tidak langsung untuk menjaga harga tetap tinggi dan merugikan konsumen. Yang kedua, hambatan masuk tinggi. Sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar yang dominasinya perusahaan besar dan tinggi biaya awal masuk. Yang ketiga, pilihan konsumen terbatas, yaitu karena sedikitnya pemain di pasar, variasi produk dan layanan bisa menjadi terbatas. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu pasar monopolistik adalah pasar yang mempunyai banyak penjual dan produk, tetapi mempunyai produk yang berbeda sehingga tetap adanya persaingan. Sedangkan pasar oligopoli hanya sedikit perusahaan yang besar yang menguasai pasar. Mereka saling mempengaruhi dalam penentuan harga dan strategi. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, saran maupun kritikan, kami persilakan di kolom komentar.